Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Al-Hidayat, mahasiswa Teknik Informatika UIN Suska Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua buah materi. Materi yang pertama yaitu perbedaan proses dan treat, dan materi yang kedua yaitu perubahan status sebuah proses. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu proses? Proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Apa yang dimaksud dengan treat? Treat adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Treat merupakan sebuah status eksekusi. Treat kadang disebut sebagai proses ringan atau lightweight. Treat merupakan unit dasar dari sistem utilisasi pada prosesor atau CPU. Dalam treat terdapat ID treat, program counter, register, dan stack. Sebuah treat berbagi kode section, data section, dan result sistem operasi dengan treat yang lain yang memiliki proses yang sama. Ada dua jenis treat. Treat yang pertama yaitu single threading, yaitu sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai treat tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Lalu yang kedua yaitu multi-threading, yaitu proses dengan treat yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Nah, di sini ada dua buah diagram, yaitu diagram dari single threading dan diagram multi-threading. Selanjutnya, perbedaan proses dan treat. Yang pertama, proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Treat digunakan untuk tugas-tugas sederhana. Lalu proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan treat berbagi kode yang sama dan data. Proses memiliki salinan sendiri segmen data, sedangkan treat memiliki akses langsung ke segmen data. Proses independen satu sama lain, sedangkan treat saling bergantung karena berbagi ruang alamat yang sama. Proses tidak berbagi alamat ruang yang sama, sedangkan treat berbagi proses yang sama, ruang alamat yang sama. Kesimpulan perbedaan proses dan treat. Proses dan treat merupakan dua teknik yang digunakan oleh programmer untuk mengontrol pelaksanaan instruksi pada komputer. Sebuah proses dapat berisi beberapa treat. Treat menyediakan cara yang efisien untuk berbagi memori meskipun beroperasi beberapa eksekusi dari proses. Treat merupakan alternatif untuk berbagi proses. Perubahan status sebelum proses. Perubahan status selama proses berjalan, yaitu yang pertama new atau proses baru dibuat. Yang kedua yaitu running atau instruksi-instruksi dieksekusi. Yang ketiga yaitu waiting atau block, yaitu proses menunggu beberapa kejadian. Yang keempat yaitu ready atau proses menunggu diberikan prosesor. Yang kelima yaitu terminated atau proses telah menyediakan eksekusi. Selanjutnya pembuatan proses. Alur untuk pembuatan proses yang pertama yaitu memberi identitas atau nama pada proses yang dibuat. Lalu yang kedua, menyisipkan proses pada list proses atau tabel proses. Yang ketiga, menentukan prioritas awal proses. Yang keempat yaitu membuat PCB. Yang kelima yaitu mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Ada alasan-alasan untuk pembuatan proses. Yang pertama yaitu batch job baru atau sistem operasi diberikan dengan suatu aliran batch job control, biasanya pada pita atau disk. Yang kedua yaitu login interaktif atau seseorang pengguna di sebuah terminal masuk ke dalam sistem. Lalu yang ketiga yaitu dibuat oleh OS untuk menyediakan layanan atau sistem operasi dapat membuat suatu proses untuk melakukan fungsi atas nama program pengguna tanpa mengharuskan pengguna menunggu. Lalu yang keempat, dibiarkan atau spawned untuk proses yang telah ada
atau untuk memenuhi tujuan modularitas atau untuk memanfaatkan paralelisme. Sebuah program pengguna dapat mengatur pembiakan sejumlah proses. Selanjutnya penghentian proses. Alur untuk penghentian proses yaitu yang pertama, suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem call exit. Yang kedua yaitu proses mengembalikan semua data atau output ke parent. Proses melalui sistem call wait. Lalu yang ketiga yaitu proses dihapus dari list atau tabel sistem, dilanjutkan dengan menghapus PCB. Alasan untuk penghentian proses yaitu yang pertama, selesai secara normal, atau proses mengeksekusi suatu panggilan layanan OS untuk mengindikasikan bahwa proses tersebut telah selesai beroperasi. Yang kedua yaitu batas waktu telah dilampaui, atau proses telah berjalan lebih lama dari jumlah batas waktu yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga yaitu memori tidak tersedia, atau proses memerlukan memori lebih banyak dari yang dapat disediakan oleh sistem. Yang keempat yaitu pelanggaran batas, atau proses mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan untuk diakses. Lalu error proteksi, atau proses mencoba menggunakan sumber daya atau file yang tidak diizinkan untuk digunakan, atau mencoba menggunakannya dengan cara yang salah, seperti melakukan penulisan ke file yang hanya dapat dibaca. Lalu ada error aritmetik, atau proses mencoba untuk melakukan komputasi yang tidak diizinkan, seperti pembagian dengan nol, atau mencoba menyimpan bilangan yang besarnya di luar kemampuan perangkat keras. Lalu ada kegagalan input-output, atau error yang terjadi pada saat input atau output, seperti ketidakmampuan untuk menemukan file, kegagalan membaca atau menulis setelah beberapa kali mencoba. Lalu ada instruksi yang invalid, atau proses mencoba mengeksekusi instruksi yang tidak ada atau seringkali akan mengakibatkan percabangan ke suatu daerah data dan berusaha mengeksekusi data. Baiklah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.